Oke, cash flow is king. Pernah nggak Anda mendengar istilah tersebut? Oke, banyak orang yang mengatakan cash flow itu adalah darah dari bisnis. Penting sekali, bahkan jauh lebih penting dari profit dari sebuah bisnis. Apakah itu benar? Oke, ya sometimes saya setuju ya dengan istilah tersebut ya. Ada benarnya maksud saya, artinya apa? Betul sekali teman-teman, bahwa tanpa cash, kalau kita tidak berhasil mengatur sebuah cash flow di bisnis kita, bisa dipastikan perusahaan kita bisa bangkrut. Bahkan sebuah riset mengatakan penyebab kegagalan nomor 2 terbesar dari sebuah bisnis adalah karena lack of cash flow. Artinya mereka gagal dalam membuat proyeksi keuangan. Nah, bagaimana kita membuat cash flow manajemen yang baik? Bagaimana kita mengatur sebuah cash flow manajemen yang baik sehingga ya kita punya darah yang cukup untuk bisa menjalankan bisnis kita. Saya Yusak dari Serasa Food. Saya akan berbagi dengan Anda bagaimana membangun atau membuat perencanaan cash flow yang baik. Jangan lupa subscribe di foodies.id dan selamat lihat nanti video yang bisa saya tampilkan tentang cash flow management, and welcome to my Foodies class. Oke, kita masuk ke materi permulaan dalam cash flow management. Nah, sebelum saya masuk bagaimana sih mengelola cash flow yang baik, saya ingin memberikan informasi ke Anda dulu bahwa di dalam cash flow itu ada 3 jenis ya cash flow ya di dalam bisnis kita. Ya, jenis yang pertama adalah operating activities cash flow. Artinya apa? Di sini adalah cash flow yang dihasilkan dari operasional bisnis Anda, ya, cash flow yang dihasilkan dari pemasukan dari konsumen Anda, pembayaran dari konsumen Anda, pengeluaran duit ke supplier Anda, gitu ya. Nah, cash flow ada 2 jenisnya, ada cash in, yang kedua adalah cash out, gitu ya. Jadi ada uang masuk dan uang keluar. Nah, jadi cash flow hanya bicara soal hal ini saja. Ya, seberapa banyak uang yang masuk dan seberapa banyak uang yang keluar. Nah, cash in dan cash out itu sumbernya ada 3. Ada operating activities, artinya cash in-nya dari customer, cash out-nya ke supplier. Anda mendapatkan uang dari konsumen, Anda mengeluarkan uang ke supplier pembayaran. Anda juga mengeluarkan uang untuk bayar gaji karyawan, gitu ya. Ya, dan banyak lagi. Ini yang kita sebut dengan operating activities. Yang kedua, sumber uang masuk dan sumber uang keluar itu juga bisa datang dari investing activities. Artinya enggak dari operating. Apa saja tuh investing activities yang menyebabkan cash flow? Contohnya, investing activities, cash in-nya adalah Anda menjual aset, gitu ya. Anda misalkan punya tanah, punya gedung, punya kendaraan gitu ya, Anda jual gitu ya, Anda jual. Artinya apa? Ada uang yang masuk gitu ya dari hasil penjualan aset Anda. Ini yang kita sebut dengan cash in from investing activities gitu ya. Nah, kenapa investing ya? Karena aset yang Anda jual. Cash out-nya bagaimana? Misalkan Anda pengen ekspansi, Anda pengen bisnis Anda jauh lebih besar, sehingga Anda membutuhkan mesin lagi lebih banyak. Ya, sehingga Anda beli mesin. Ya. Apa yang Anda beli? Aset. Ketika Anda membeli aset, itu namanya investing. Gitu ya. Nah, artinya begitu Anda membeli mesin, contohnya, berarti uang Anda keluar. Betul ya, Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman ya. Jadi uang Anda keluar, Anda mendapatkan mesin. Nah, di sini yang kita sebut dengan cash out ya from investing activities. Nah, aktivitas yang ketiga itu adalah dari financing.
ya, dari financing activities. Anda misalkan sudah punya rencana bisnis, gitu ya, foodpreneur ya. Anda sudah punya rencana bisnis, ketika Anda merencanakan rencana bisnis, Anda uangnya kurang nih. Anda perlu injection, Anda perlu mendapatkan pendanaan, sehingga Anda mencari pihak ketiga, lembaga keuangan atau investor untuk mau mendanai bisnis Anda. Either untuk membeli aset or untuk working capital, misalkan modal kerja. Nah, sehingga Anda mendapatkan pendanaan misalkan dari investor. Ya, investor injek dana ke Anda. Ini yang kita sebut dengan financing activities, atau bank memberikan pendanaan ke Anda. Berarti cash in from financing activities. Cash out-nya bagaimana? Bisa misalkan Anda bayar dividen, gitu ya. Itu adalah cash out from financing activities. Nah, di semua bisnis ya, uang masuk, uang keluar cuma dari 3 aktivitas ini saja. Ini yang harus nanti kita kelola. Oke, jadi sebelum masuk ke materi bagaimana mengelola arus kas dengan baik, Anda harus tahu dulu bahwa sumber uang masuk dan sumber uang keluar hanya dari ketiga aktivitas ini. Oke, sampai ketemu di slide selanjutnya. Oke, sebelum masuk juga ke materi bagaimana mengelola cash flow dengan baik, saya terlebih dahulu ingin berbagi ke Anda semua bagaimana membaca sebuah statement dari cash flow. Artinya, bagaimana mungkin Anda tahu mengelola cash flow dengan baik kalau Anda tidak bisa membaca cash flow statement. Oke, nah, jadi kita harus tahu dulu nih bagaimana cara simple, cara sederhana dalam membaca ya cash flow statement ya, atau laporan arus kas kita, gitu ya. Anda harus tahu dulu dan ini sangat penting. Oke, nah kita bisa lihat nih, dan saya bisa lihat cash flow sebuah perusahaan. Apakah perusahaan tersebut sedang sakit? Apakah perusahaan tersebut sedang ada masalah? Apakah perusahaan tersebut masih startup? Apakah perusahaan tersebut sudah established, sudah bagus? Apakah perusahaan tersebut sedang berkembang? Ya, dengan membaca arus kasnya, biasanya kita udah tahu nih perusahaan tersebut sedang mengalami kondisi seperti apa. Ya, nah, saya kasih contoh. Ini adalah cash flow dari perusahaan yang sedang bertumbuh. Ya, bagaimana cara membacanya? Oke, biasanya perusahaan yang sedang bertumbuh, gitu ya, operating cash flow-nya sudah positif. Artinya apa? Dia sudah berhasil mengenerate income dari customer, gitu ya. Positif. Dia udah dapat pemasukan nih. Perusahaannya sedang berkembang. Bisnis kulinernya sedang bertumbuh, gitu ya. Nah, biasanya nih perusahaan yang sedang bertumbuh atau bisnis kuliner yang sedang bertumbuh, biasanya pengusahanya atau ownernya nafsu pengen buka cabang. Nafsu pengen meningkatkan jumlah penjualannya, betul ya. Nah, untuk itu biasanya mereka membeli aset, gitu ya, untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, ketika mereka membeli aset, biasanya investing cash flow-nya jadi negatif, gitu ya, karena uang yang ada dia gunakan untuk membeli aset. Oke, nah bagaimana financing cash flow-nya? Biasanya perusahaan yang sedang bertumbuh, biasanya dia mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga, ya, entah dari investor ataukah dari lembaga keuangan yang lain, sehingga dia mendapatkan dana masuk ya dari sisi aktivitas financingnya. Nah, kira-kira beginilah cara membaca ya, cara membaca cash flow statement. Jadi Anda harus tahu kondisi perusahaan Anda sedang ada masalah atau enggak, gitu ya, sedang tumbuh atau enggak. Anda bisnisnya sedang melakukan sesuatu atau enggak dengan membaca statement dari arus kas. Oke, tadi sebelumnya kita sudah membaca sebuah kondisi arus kas di perusahaan yang sedang bertumbuh, gitu ya. Seperti saya ulangi lagi tadi, misalkan perusahaan sedang bertumbuh itu biasanya arus kas dari operatingnya positif, ya. Yang kedua, arus kas dari investingnya negatif karena dia beli aset. Arus kas dari financingnya biasanya dia positif, karena apa? Karena dia mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga, gitu ya. Nah, bagaimana cash flow dari startup company? Perusahaan yang masih baru dimulai, ya, startup company, perusahaannya baru jalan, gitu ya. Bagaimana kondisi cash flow-nya? Nah, biasanya startup company operating cash flow-nya cenderung negatif. Kenapa? Ya, masih baru perusahaannya, belum jualan, ya, orang belum banyak yang tahu, gitu ya. Brandnya belum dikenal, gitu. Jadi menyebabkan biasanya dia berdarah dulu, ya. Jadi
operating cash flow-nya negatif. Sementara pemasukannya masih belum stabil, dia sudah mengeluarkan biaya-biaya gaji karyawan, bayar sewa, dan segala macam. Sehingga cash flow dari operatingnya negatif. Ini untuk startup company. Gitu ya. Nah, bagaimana investingnya? Startup company, investingnya juga cukup biasanya negatif. Kenapa? Anda bisa bayangkan, kalau Anda baru mau mulai bisnis kuliner, biasanya Anda belanja dulu peralatan, perlengkapannya gitu ya. Nah, sehingga ya uang yang Anda miliki itu harus Anda keluarkan untuk membeli aset. Sehingga cash flow dari investing arus kasnya itu negatif di startup company. Nah, mana yang positif di startup company? Biasanya financingnya positif. Startup company biasanya dia pertama kali mendapatkan pendanaan. Dari mana? Entah dari dirinya sendiri, dari orang tuanya, dari temannya. Nah, dia dapatkan pendanaan. Biasanya financing cash flow di startup company itu positif. Bagaimana kalau financing cash flow-nya negatif juga? Perusahaan ini mati, tutup. Gitu ya, nggak mungkin. Gitu ya, jadi harus ada yang positif. Nah, bagi teman-teman yang baru memulai bisnis kuliner, kalau Anda melihat kondisi arus kasnya seperti ini, jangan khawatir. Ya, karena memang kondisi cash flow seperti ini yang dialami sama semua perusahaan pemula atau startup company. Oke, nah kita akan melihat nanti ya sebuah kondisi arus kas untuk perusahaan yang nggak sehat, perusahaan yang sudah berjalan tapi kondisi bisnisnya ada masalah yang serius. Ya, kita akan melihat bagaimana kondisi arus kasnya. Oke, tadi kita udah ngebahas bagaimana kondisi arus kas dari startup company gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat arus kas dari perusahaan yang sedang bermasalah atau unhealthy. Nah, biasanya ada sebuah perusahaan foodpreneur. Awal-awal dia buka kuliner bisnisnya itu maju pesat, rame gitu ya, rame. Dan akhirnya entah karena apa, entah karena kurang inovasi, entah karena menunya itu aja, entah karena pelayanannya menurun, entah karena terlalu lama, entah parkirannya, entah apapun faktor penyebab dari perusahaan tersebut akhirnya punya masalah ya. Dan biasanya perusahaan ketika mengalami hal tersebut gitu ya, operating cash flow-nya sudah negatif. Kenapa? Besar pasak daripada tiang gitu ya. Yang tadinya omsetnya tinggi gitu ya, karena dia tidak bisa menjaga ya perusahaannya sehingga omsetnya turun. Di lain hal ya, di lain hal dia punya cost sudah terlanjur besar, karyawannya sudah banyak gitu ya, biaya listriknya sudah besar, biaya sewanya sudah naik, yang menyebabkan cash flow dari operatingnya negatif gitu ya. Nah, ini perusahaan udah unhealthy. Nah, bagaimana investing cash flow-nya? Biasanya kalau kita melihat perusahaan operating cash flow-nya negatif, investing cash flow-nya positif, bisa kita simpulkan ya 90% kemungkinan besar dia menjual aset. Gitu ya. Entah dia menjual kendaraannya, dia menjual apapun yang bisa dia jual untuk bisa menutup kekurangan dari kebutuhan operasionalnya. Ya, dia jual aset. Nah, financing cash flow-nya kemungkinan dia masih positif karena dia masih mendapatkan bantuan pendanaan dari pihak ketiga, tapi ini biasanya sudah tidak sustain lagi. Gitu ya. Nah, inilah kondisi dari cash flow unhealthy company. Kalau Anda melihat kondisi cash flow Anda seperti ini, maka Anda harus segera mungkin melakukan perbaikan. Ya, melakukan perbaikan di bisnis Anda. Anda harus tahu apa penyebabnya. Kenapa salesnya menurun? Kenapa orang tidak lagi datang ke restoran Anda? Ya, Anda harus segera cari tahu. Ya, jangan terlalu lama dengan kondisi seperti ini, karena kondisi tersebut seperti ini hanya menghitung waktu saja. Kapan perusahaan Anda nantinya akan mulai bangkrut? Kapan itu bangkrut? Ketika Anda sudah tidak berhasil menjual aset, biayanya masih ada, gitu ya, asetnya sudah habis. Ya, lembaga keuangan sudah tidak percaya lagi kepada Anda, gitu ya, maka Anda harus game over, tutup semuanya. Nah, jadi kalau cash flow kondisi perusahaan kita mengalami hal seperti ini, lakukan segera mungkin perbaikan-perbaikan.
Oke, nah itu yang saya bisa ceritakan tadi dari 3 perusahaan yang sedang berkembang, perusahaan yang baru dimulai, dan perusahaan yang sedang punya masalah. Bagaimana cara membacanya? Setelah ini saya akan membagikan tips, ya. Saya nggak akan membagikan ilmu, knowledge tentang manajemen cash flow yang panjang. Saya hanya membagikan tips bagaimana prinsip menjaga cash flow sehingga perusahaan Anda terus berjalan, ya. Bagaimana menjaga yang namanya cash flow gap, ya, dari bisnis Anda. Oke, setelah slide ini. Terima kasih. Oke, Foodpreneur, ya, demikianlah yang saya bisa sampaikan, yang bisa saya bagikan sedikit tentang bagaimana mengelola cash flow dengan baik. Tentunya banyak sekali yang kita bisa pelajari. Dan saran saya adalah selain Anda mempelajari video ini, Anda bisa aplikasikan, ya, langsung ke bisnis Anda. Jadi apa yang Anda pelajari tidak hanya sebagai knowledge yang Anda dapat, tapi sebaiknya Anda bisa lakukan, implementasikan di bisnis Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya, and thanks for watching my foodies class.